Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Syuaib. Jadi adik-adik harus mendengar dengan baik kisah tentang Nabi Syuaib alaihissalam. Kisah teladan Nabi Syuaib. Allah mengangkat Syuaib alaihissalam menjadi nabi dan mengutus beliau ke negeri Madian. Kemungkaran yang dilakukan penduduk Madian tidak hanya melakukan kesyirikan, tetapi juga berbuat curang dalam timbangan dan takaran. Olehnya itu, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan secara detail dari penjelasan kisah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib adalah putra dari Mikail bin Yashkhan. Ibunya adalah keturunan Nabi Lut. Nabi Syuaib diutus untuk mendakwahi penduduk Madian yang terkenal dengan sebutan Ashabul Aikah, yaitu kaum penyembah pohon lebat yang dikelilingi semak belukar. Nabi Syuaib alaihissalam berasal dari suku Madian. Mereka sangat sesat, melakukan kemungkaran, berbuat syirik, menyembah berhala. Bahkan dia mengurangi takaran jika menjual dan lain-lain sebagainya. Banyak perbuatan buruk yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk menyeru mereka agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan perintah-perintahnya. Dakwah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib selalu mengingatkan dan menyeru kaumnya agar mereka beribadah kepada Allah, menjauhi perbuatan tercela seperti mengurangi timbangan, menipu pembeli, merampok, mengambil hak orang lain, dan menindas kaum yang lemah. Beliau tidak pernah bosan mengingatkan kaumnya untuk selalu bersyukur atas segala karunia Allah dan meninggalkan kebiasaan buruk mereka. Namun, penduduk Madian menolak seruan dakwah nabinya. Penduduk Madian juga mengancam akan mengusir Nabi Syuaib dan orang-orang yang beriman dari kampung halamannya. Mereka suka mengolok-olok ibadah yang dilakukan Nabi Syuaib dan pengikutnya. Selain itu, penduduk Madian juga menyerukan kepada penduduk yang lain untuk tidak mengikuti ajakan Nabi Syuaib dan pengikutnya. Kebinasaan kaum Madian. Penduduk Madian menganggap Nabi Syuaib hanya pembawa kabar bohong. Mereka meminta bukti, bahkan meminta Nabi Syuaib untuk menurunkan bencana dari langit untuk digunakan sebagai bukti kenabiannya. Nabi Syuaib pun mengabulkan permintaan mereka. Tibalah hari yang diminta. Pada saat itu Allah menurunkan hawa panas selama 7 hari berturut-turut. Setelah itu Allah mengirimkan awan untuk mereka berkumpul dan bernaung di bawahnya. Namun ketika mereka sudah berada di bawah awan tersebut, diturunkanlah hujan yang deras dengan sambaran petir yang membawa api secara bertubi-tubi. Tidak hanya itu, Allah juga menimpakan gempa bumi yang dahsyat. Tubuh mereka terbakar dan musnah dengan azab itu. Sementara itu, Nabi Syuaib dan kaumnya yang beriman selamat dari azab tersebut karena dia dan pengikutnya, Nabi Syuaib dan pengikutnya, beriman kepada Allah. Itulah kisah singkat dari perjalanan kisah dari Nabi Syuaib alaihissalam. Begitu banyak rintangan yang dilalui Nabi Syuaib sampai-sampai banyak dari umatnya yang tidak mau percaya dengan ajaran Nabi Syuaib, dan terbukti bagi umatnya yang tidak percaya dia diberi azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai kesimpulan dari kisah ini, mari kita meneladani Nabi Syuaib dengan cara selalu berbuat baik, menolong sesama dalam berbuat kebaikan.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.